dengan iman menjadi pintar dan hebat. Yuk belajar firman Tuhan Di program Sekolah Minggu Gembira. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan juga selamat hari Natal. Senang sekali ya, kita baru saja merayakan hari Natal. Betul. Bagaimana Kak Elika Natal kemarin? Seru banget. Wah. Aku sama teman-teman nyanyi-nyanyi terus bersama-sama. Kita merayakan Natal dengan nyanyian. Tahu nggak lagu ini? Dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Pokoknya beribadah bersama-sama melewati Natal dengan sukacita. Syukurlah semua bersuka cita ya. Kalau Pendeta Michael sendiri gimana? Jika Natal aku cukup sibuk sih ya. Mengatur persiapan ibadah di gereja, terus khotbah di hari Natal. Juga ada mempersiapkan beberapa bingkisan untuk dibagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Keren banget deh. Ya, semua kita sebagai orang percaya harus selalu hidup taat, setia, dan membagikan kasih itu. Aku setuju, karena emang kita selalu harus hidup dengan sepenuh hati. Ya, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itulah Natal. Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa Dia akan datang kembali. Tetapi kita tidak tahu kapan hari itu akan datang. Sebagai murid Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Setia. Setia. Kita harus setia menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita. Pendeta Michael, setelah mendengar kalimat dari Pendeta Michael ya, aku pikir sangat penting bagi kita ya adik-adik untuk hidup dengan setia menjalankan misi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, Kak Elika, itu benar. Tapi mau nggak nih kita sama-sama mendengarkan cerita tentang hidup yang setia? Gimana dulu ini ceritanya? Ini adalah cerita tentang seorang tuan dan dua orang hambanya. Kalau begitu kita langsung aja yuk belajar sekarang. Sekarang let's go. Setia, Matius 24 ayat 45 sampai 51. Aku harus melakukan perjalanan jauh. Tolong jaga ladang gandum, kebun anggur, ternak, dan pekerjaan rumah tangga selama saya pergi. Kalian berdua harus membagikan makanan kepada penghuni rumah dan pekerja tepat waktu. Uruslah semua dengan baik. Iya Tuan, jangan khawatir. Hamba akan melakukan semuanya dengan baik. Jangan khawatir Tuan. Tuan, semoga perjalananmu aman. Terima kasih. Baik-baik ya di rumah. Kami harus bekerja keras melakukan semua yang telah dipercayakan kepada kami. Tuan pasti lama pulangnya. Aku bisa santai-santai dan bekerja sesuka hatiku. Aku yakin aku bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik sampai Tuan kembali. Aku bersyukur telah menerima kepercayaan besar dari Tuan. Aku harus lebih rajin. Hamba yang pertama melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan rajin. Di sisi lain, hamba yang kedua tidak mengerjakan pekerjaannya melainkan bermalas-malasan, minum anggur, bermain, dan tidur. Tuan kita pergi ke negeri yang jauh. Pasti datangnya masih lama sekali. Mengapa kamu bekerja begitu keras? Tenang dan santai-santai saja. Minumlah anggur bersamaku. Besok saja baru bekerja. Ayo fokus dan bekerja bersamaku. Ada banyak hal yang harus dilakukan loh. Apakah menurutmu Tuhan akan memberi penghargaan khusus atas kerja kerasmu? Aku akan melakukannya dengan caraku. Janganlah begitu. Ayo kita bekerja sama di kebun anggur. Kamu saja yang pergi bekerja. Hari ini aku harus minum anggur dan makan lebih banyak. Lalu tidur malam dengan nyenyak. Hamba-hambaku, bagaimana kabar semua orang? Aku harus melihat apa yang kalian lakukan selama aku pergi. Tuan sudah datang. Tuan pasti lelah. Semua pekerjaan yang diberikan telah hamba lakukan dengan baik. Bagus sekali. Kamu memang hamba yang bijaksana dan setia. Tuan, mengapa engkau kembali begitu cepat? Hamba pikir Tuan akan tinggal lebih lama. Aku sudah tahu apa yang kamu perbuat. Engkau telah mengabaikan perintahku. Yang kamu lakukan hanyalah bermalas-malasan dan menyanyiakan kekayaanku.
sementara yang lain bekerja dengan keras. Kamu harus dihukum. Mohon maafkan saya, Tuan. Hai kamu hamba yang tidak setia, pergilah dari sini. Oh, Pendeta Michael, banyak banget deh hal yang aku rasakan dan aku pelajari juga saat melihat kedua hamba itu. Sungguh mengharukan ya melihat seorang hamba yang hidupnya begitu setia. Betul sekali. Kita telah belajar bagaimana sikap hamba yang baik dan setia, serta hamba yang malas dan jahat. Iya ya, berbeda banget loh dengan hamba yang selalu hidup taat, baik pada saat tuannya ada maupun tidak. Sedangkan ya, hamba yang males, jahat, hidupnya seenaknya ketika tuannya sedang tidak ada lagi. Iya, melalui kisah hari ini, kita harus menyadari bahwa setiap kita mempunyai misi dan tujuan masing-masing dari Tuhan. Dan masing-masing kita, termasuk kalian, adik-adik yang ada di rumah, juga sudah mendapatkan talenta dari Tuhan. Oh iya, hal ini mengingatkanku deh tentang kisah yang itu loh, perumpamaan hamba yang menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tepat sekali, hamba yang menerima 5 dan 2 talenta bekerja dengan sangat keras, lalu menghasilkan talenta dengan jumlah yang sama. Tapi hamba yang menerima 1 talenta malah mengubur talenta itu di tanah dan tidak mengusahakannya. Iya ya. Dia tidak mengetahui niat dari tuannya. Aku jadi punya pertanyaan deh. Apakah aku juga mempunyai talenta dan misi yang dipercayakan Tuhan kepadaku ya? Oh, tentu saja. Seperti yang sekarang Kak Elika sedang lakukan. Kan sedang berbagi kisah-kisah Alkitab kepada adik-adik di rumah. Ternyata Tuhan telah memberiku talenta untuk dapat bekerja di bidang penyiaran seperti ini nih. Ya, itu benar sekali Kak Elika. Kalau gitu aku akan selalu melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu ayo semuanya kita harus semakin bersemangat. Semangat! Nah, adik-adik yang di rumah juga, dimanapun kalian berada, ayo kembangkan serta gunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan taat dan dengan setia. Semoga adik-adik semua menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti hamba yang baik dan setia yang kita dengarkan tadi loh. Ya, tepat sekali. Oh iya, aku punya pengumuman penting. Apa tuh? Kak Elika dan juga adik-adik nih. Nggak terasa ya, kita ini sudah di episode terakhir Sekolah Minggu Gembira season kedua. Beneran nih. Tapi kita nggak boleh bersedih karena Sekolah Minggu Gembira akan lanjut tayang di tahun depan. Sampai bertemu di tahun depan. Merry Christmas and Happy New Year.